Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo ibu bapak dewan juri. Perkenalkan, nama aku Muhammad Gafin Kait Sabir. Aku peserta nomor D31. Hari ini aku akan mengajak ibu bapak pergi ke dunia imajinasi Sabir. Dan selamat menyaksikan. Dikisahkan pada suatu hari di desa Purang, hiduplah sepasang suami istri yang mau beli apapun. Kayaknya mereka tinggal tunjuk deh. Mereka mau beli sawah, tinggal tunjuk. Mereka mau beli emas, gampang, ditunjuk juga beres. Dan yang paling penting, mereka memiliki satu-satunya sumber air yang meskipun musim kemarau panjang tiba, tidak akan pernah habis. Di suatu hari, sang suami pun jatuh sakit. Tubuhnya melemah, nafasnya tersenggal. Dan di akhir hidupnya, ia berkata, "Istriku, kemarilah. Kan kutitipkan semua harta kita kepadamu. Dan tolonglah bantu warga desa dengan sumur itu." Tidak lama dari itu, sang suami pun meninggal dunia. Dan istrinya hidup seorang diri. Ia bernama Nyai Plitasari. Tapi warga desa lebih akrab memanggilnya Nyai Endit, yang berarti perempuan yang sangat pelit. Awalnya, ia menggunakan hartanya dengan hati-hati. Tapi lama-kelamaan, yang menggunakan hartanya dengan sangat pelit. Sifatnya berubah drastis. Dan ia akhirnya dijuluki dengan Nyai Endit. Dikisahkan, pada suatu hari di musim kemarau yang sangat panjang, ada nenek dan cucunya yang kehabisan air. "Nenek, air kita sudah habis. Bagaimana ini?" Akan tetapi, satu-satunya sumur air yang masih ada, hanya ada di rumahnya Endit. Tapi kan ia terkenal wanita yang sangat pelit dan juga sangat galak, bukan? Bagaimana ini, Nek? Tenggorokan aku sangat haus. Tidak apa-apa, Cuk. Mari kita berkunjung ke rumahnya. Semoga ia memiliki sedikit air untuk diberikan. Dengan langkah yang tertatih-tatih dan bibirnya yang pecah, mereka berdua segera pergi ke rumahnya Endit. "Nyai, punten Nyai. Aku membutuhkan sedikit air, Nyai. Sumur di rumah kita mengering. Tolong kami, Nyai." "Untuk apa kamu datang ke sini? Mengganggu saya saja. 1 ember air bertukar dengan 1 ekor ayam. Tapi sepertinya kamu orang miskin. Jadi lebih baik kamu pergi dari rumah sini. Paham? Tapi kami hanya membutuhkan sedikit air saja, Nyai. Mohon, sedikit saja." Anak kecil sudah berani melawan. Kamu lebih pantas mendapatkan ini. Sakit, Nyai. Maafkan kami. Kami akan segera pergi. Nenek, ayo kita segera pergi. Ayo, Nenek. Dan akhirnya sang cucu pun trauma untuk rumah itu. Pada musim kemarau berikutnya, ada kakek-kakek misterius dengan tongkat dan jalan yang tertatih-tatih. Ia pergi ke rumahnya Endit. "Punten Nyai,
Punten. Saya membutuhkan sedikit air, Nyai. Bolehkah memberikan sedikit air saja? Saya mohon. Kakek-kakek lusuh. Kamu tidak punya uang, kan? Aku mempunyai penawaran terbaik saat ini. 1 ember air ditukar dengan 1 ekor ayam. 1 baskom air ditukar dengan 1 potong dada ayam saja. Bagaimana? Menarik bukan? Ayam, aku pun makan hanya dengan 1 potong apa yang sudah busuk, Nyai. Berilah keringanan untuk kakek-kakek seperti saya. Oke. Bagaimana jika kamu mendapatkan ini? Aduh, tongkat saya. Difitnah-fitnah, saya tetap diam. Dihina-hina, saya tetap diam. Tapi di sini, di desa Burangrang, saya menyatakan saya akan lawan. Langit bergemuruh, petir menyambar, air meluap dari sumur Nyai Endit dengan cepat, membanjiri halaman rumah dia dan merendam kakinya. Siapapun, tolong saya, rumah saya banjir, air saya meluap. Siapapun, tolong saya. Air semakin meluap dengan keras. Halaman Nyai Endit pun terendam dengan air. Dan di akhir hayatnya, ia berkata, jika ini air hidupku, maafkan aku semuanya. Maafkan aku. Dengan cepat, ombak menyapu dia dan terbentur dengan keras ke dinding rumahnya. Sejak saat itu, tidak ada jeritan warga yang kehausan. Dan akhirnya, rumah Nyai Endit pun menjadi danau yang sangat luas, yang tidak akan pernah habis meskipun musim kemarau pun tiba. Warga pun hidup dengan damai. Cukup sekian dari Sabir. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.